Kamu nggak bisa balik lagi, kayak gitu sih. Karena gue berhasil keluar itu dibantu sama sosok kakek-kakek, ya kayak pakaian itu kayak kiai lah gitu, habaib ya. Bang, kalau di gunung ada lampu, ada saklar mah bang, gue pakai lampu, bawa handphone aja bang. Gue kata dia, kok maksudnya gimana bang? Itu kiri kanan jurang loh, gue bilang gitu. Kalau jatuh wassalam bang. Oke brother, nah kali ini kita ngebajak studionya Bang Badru nih. Iya man. Kita mau nanya-nanya, sharing-sharing seputar pendakian ya, Bang Badru. Mungkin dari persiapan, perlengkapan. Tapi sebelum dilanjut videonya, buat kalian yang udah subscribe, kita ucapin banyak terima kasih. Dan yang belum subscribe, silahkan di-subscribe, bantu channel ini biar kedepannya bisa lebih baik lagi. Bang Badru. Iya bang. Ini gue ngewakilin pertanyaan dari teman-teman yang nge-DM gue di Instagram nih. Iya, DM apa tuh? Ada yang nanya, gimana sih awalnya lu bisa kecebur di dunia perpendakian nih? Gimana sih awalnya? Kalau untuk awalnya sih bang, gue diajak lah sama kakak gue gitu kan. Tahun 2002 waktu itu kan, gue masih SMK kelas 1 kalau nggak salah itu. Biasa awalnya diculik lah gitu. Jadi dia bilangnya mau ke Cibodas, ternyata pas gue sampai sana banyak teman-temannya tuh bang Fatul. Udah pada bawa rangsel lah, bahasa zaman itu rangsel kan. Nah, yang teman-teman yang gondrong-gondrong gitu kan, yang ya gue anggap itu pendaki yang benar-benar pendaki. Karena zaman dulu orang mau naik gunung ya benar-benar mau berpetualang gitu kan bang. Dan di situ gue langsung naik ke Gunung Gede waktu itu. Oh, Gunung Gede. Iya, Pia Putri. Dan gue bisa dibilang ya nggak ada persiapan bang, yang gue bilang tadi. Gue diculik dan gue masih pakai sepatu New Balance warna hitam tuh, zaman STM kan tau sendiri. Wah, keren pada masanya lah waktu itu. Dan gue ngeliat mereka pada pakai sepatu trekking gitu kan, dengan perlengkapan yang udah safety banget dah. Udah proper lah. Iya, udah proper. Dan alhamdulillah situ gue banyak pelajaran lah yang gue dapet dari para senior gue gitu. Dan mereka itu udah umuran, ada yang 45, udah ada yang 50 gitu. Lawas lah pendaki yang udah bener-bener expert banget. Dan ya gue sempet kapok tuh bang waktu itu naik ke Gunung Gede, karena ya namanya kita masih sekolah ya, dan naik gunung itu apa sih dulu? Ya belum ada Instagram, belum ada Facebook. Jadi ya naik gunung bener-bener kayak ngantri nyawa bang. Masih jadi hal yang tabu mungkin. Iya, bahkan gue nggak tahu tuh Gunung Gede kayak gimana bentuknya. Iya kan, apalagi pos-posnya, apalagi jalur-jalurnya kan. Kan mungkin kalau sekarang mah udah pada paham nih. Gue mau ke Gunung Gede, di Instagram udah ada, di YouTube udah ada gambaran lah. Kalau dulu mah ke Gunung Gede, ke Gunung Cerme, terus ke Gunung Sindoro, itu apaan sih gunung kayak gimana? Paling nyari informasinya ke tetangga sebelah yang udah pernah ke situ, sama Mapala kalau nggak komunitas. Itu sih kalau pendaki zaman dulu kayak gitu. Jadi dari situ gue sempet kapok. Terus lulus sekolah kelas 3 kalau nggak salah itu ya, gue udah mulai tuh kayak, Drew lu kan pernah ke Gunung Gede? Iya pernah. Yuk temenin gue yuk, gue mau ke sono gitu kan. Wih gimana sih kayak lu bang Fatul, lu udah pernah ke sana, tiba-tiba ada orang yang ngebutuhin lu nih gitu kan. Ngerasa wih kayaknya keren juga nih kan. Gue jadi kayak leadernya dia gitu. Akhirnya gue sharing-sharing sama kakak gue, sama abang gue itu. Nah, minta ilmunya lah, bla 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 bla, cara bawa orang tuh kayak gimana biar safety, biar aman lah, dikasih lah di situ. Nah, mulai itu gue nganter ke Gunung Gede juga waktu itu bang. Nah, terus zaman kuliah, mulailah di situ. Bisa dibilang udah edik banget ya, udah fanatik banget gitu. Udah kecanduan gitu. Kecanduan, karena ya emang gue tuh orang-orang yang nggak betah di rumah bang. Maksudnya bukannya gue kalong ya, maksudnya jiwa petualang ya bisa dibilang. Sok banget ya gue. Karena gini bang, gue kan orang Jakarta asli nih, campuran Tangerang sih. Gini, gue itu nggak punya kampung. Maksudnya gue kalau orang Lebaran tuh pada pulang kampung tuh enak ya kan, punya kampung, terus view-nya bagus. Gue mikir dulu ya, gue nggak punya kampung. Terus bagaimana caranya gue pengen tahu nih kampung orang tuh kayak gimana. Nah akhirnya ya dengan naik gunung ini, gue ke Gunung Sindoro, oh ternyata Wonosobo kayak gini, oh Jawa Tengah kayak gini, oh orangnya seperti ini, ramah-ramah. Terus gue ke Gunung Merbabu, gunung-gunung yang lain gitu, sampai gue keluar pulau kayak Kalimantan, Sulawesi, dan yang lain-lainnya kayak gitu, Nusa Tenggara. Dan gue, oh ya ibarat kata, walaupun gue orang Jakarta nggak punya kampung, tapi gue bisa loh ke kampung orang, kayak gitu. Jadi gue tahu dunia luar tuh, indahnya Indonesia tuh kayak gimana bang Fatul, gitu. Karena sayang banget lu hidup cuma taunya Jakarta sama Bogor, gitu ya. Puncak. Iya, dan salah satunya naik gunung inilah gua bisa meluapkan emosi gua dan hobi gua juga.
kayak gitu Bang Fatul. Nah, tadi kan lu bilang lu sempet di awal-awal lu naik gunung tuh sempet ngebawa orang ke Gunung Gede Bang. Iya. Kan yang gue tahu lu sekarang kan juga sering ngebawa-bawa orang ke gunung mana, lu juga ngadain open trip. Iya. Berarti tuh udah berawal dari awal lu mulai naik tuh lu udah mulai ngebawa orang. Jadi tahun 2000 berapa ya? 2006 atau 2000 berapa gitu, kelas 3. Ya udah mau lulus lah 2006 ya. Kan gue 2007 tuh lulus. Nah, 2006 itu cuman ngebawa tamu yang teman-teman aja tuh, yang belum pernah. Terus gue besok gue ke situ lagi. Nah, zaman kuliah baru gue mulai bergerak ke kayak gue ke Ciremai, kayak gue ke Jawa Tengah, kayak gitu kan. Itu gue masih naik gunung biasa Bang, gitu. Naik gunung biasa. Nah, terus tahun 2012 gue ada ekspedisi dari kampus gue itu ekspedisi 25 gunung waktu itu. Dan gue masuk ke kandidat dan alhamdulillah lolos setelah seleksi, setelah materi-materi diinin, dan gue lulus tuh dan sponsori salah satu brand yang terbesar di Indonesia gitu ya. Yang besar lah, bukan terbesar. Nah, di situ lulus kuliah 2004 ya kalau saya. Jadi gue agak lama nih kuliahnya karena lu tau lah kuliahnya madol mulu ya. Jalan mulu. Kalau kata almarhum bokap mah kuliahnya di hutan. Kalau jurusan komputer. Nah, lulus kuliah, gue sempat kerja tuh Bang Fatul. Kerja di satu perusahaan 2 tahun kalau nggak salah itu. 2 tahun lumayan jabatan gue waktu itu Bang. Gue ngerayap lah, ngerintis. Terakhir gue HRD waktu itu, jadi HRD. Bahkan orang penting, aset perusahaan gue pegang kan waktu itu. Gue nggak mau jatuhin nama PT-nya lah. Nah, apa ya, karena kita orang-orang bisa dibilang bukan adventure ya, orang lapangan lah bahasanya gitu, yang sering kelayap-kelayaban, tiba-tiba lu dikurung di suatu perusahaan gitu, dan lu nggak bisa kemana-mana. Bisa sih libur Sabtu Minggu, cuman kan tahu sendiri, paling jauh ke Gunung Gede Pangrango gitu kan, kalau nggak ya Puncak Bogor lah gitu. Ya untuk masalah gaji waktu itu lumayan Bang. Waktu itu nggak salah UMR 3,3 atau berapa, gaji gue itu udah di atas 8 gaji gue tuh. Nah, tapi kembali lagi Bang, uang kenyamanan gue udah dapet gitu, masa depan pun enak lah, udah kejamin. Gue dapet kayak kendaraan dari perusahaan gitu kan, bla 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 bla, aset perusahaan gue yang megang. Cuman nih kembali lagi batin gue ini Bang, nggak tenang dan nggak seneng gitu loh, karena ini bukan gua cuy. Jiwa liar lu tuh meronta-ronta. Iya, dan itu bukan tuntutan sih, emang bener deh. Ya awalnya tuntutan, ya lu kuliah buat apa sih kalau buat kerja? Iya. Kan gitu kan, dan orang tua pasti seneng dong lihat anaknya bangun pagi pakai kemeja gitu kan. Mau kemana hari ini? Mau meeting sama klien ini, sama PT ini, perusahaan ini, kalau nggak sama bos atau sama anak buah. Bos seneng dong orang tua. Cuman batin gue itu kayak, ini apa sih gitu kan, dunia gue tuh yang mandi itu siang, tidur bebas, puas gua gitu kan. Akhirnya 2016 gua memutusin 2016 awal gua memutusin untuk resign dari kantor. Dengan keputusan yang gua bilang konyol sih, karena gua resign itu gua nggak tahu Bang arah gua mau kemana. Waktu itu gua cuman udah gua mau keluar. Akhirnya nyokap sih terserah anaknya lah mau kemana arahnya gitu kan. Yang penting ya lu seneng, lu bisa jalan hidup lu, ya udah. Gua resign itu 2016 awal Februari kalau nggak salah. Nah, setelah gue resign, gue nganggur tuh Bang. Kebetulan waktu itu puasa Juni apa gitu. Maret, April, Mei, Juni itu gue nganggur. Nah, abis Lebaran, gue bingung gue mau kemana arah gue nih. Gue usaha, gue jualan alat outdoor. Kan kebetulan waktu itu dapat uang pesangon. Pesangon kalau nggak salah 14 juta atau 16 juta gitu, gue lupa. Kurang lebih segitu. Nah, gue manfaatin nih buat apa nih uang gue. Akhirnya gue buka outdoor, kayak jaket outdoor. Terus gue sempat produksi juga celana outdoor. Di situ gue langsung jatuh Bang, jebret. Karena apa? Gue gak punya basic jualan waktu itu. Nah, gue coba terus Bang. Yang namanya orang ngerintis kan pasti penuh proses Bang. Gitu, jatuh bangun. Apalagi kita orang, lu siapa sih nggak punya basic gitu kan. Nah, di situ gue coba terus gitu. Akhirnya gue jatuh, down, jebret. Duit gue habis, udah nggak punya duit. Nah, di sini satu sisi gue punya hobi nih. Gue punya hobi waktu itu dunia open trip masih dikit Bang. Bahkan cuma ada beberapa, 1 atau 2, 3 lah. Sekarang masih berdiri kokoh tuh open tripnya dia. Di situ gue sharing-sharing sama senior gue, oke, gue buka travel gue sendiri. Di ibarat kata, gue resign dari kerja, gue bikin perusahaan gue sendiri. Gitu sih emang mindset gue nggak mau kerja di perusahaan orang. Karena gue orang-orang yang bukan susah diatur, maksudnya orang yang gak betah
kayak gitu. Kecuali kalau sama pacar sama istri baru gue betah. Nah, setelah itu mulai ada tuh trip gue bikin di 2016 itu bulan apa ya, September, pokoknya habis lebaran deh gue lupa tuh. Langsung gue buka Gunung Semeru. Oh, langsung Gunung Semeru, karena waktu itu gue ke Semeru udah 3 kali. Waktu itu nganter temen, ekspedisi, terus sama nganter temen lagi. Oke, karena gue punya basic ke Semeru kan, dan Semeru tuh ngejual juga kan buat trip. Pasti. Gitu, akhirnya gue bikin Semeru terus, dan sampai sekarang. Jadi 2016 sampai 2021 itu trip gue, alhamdulillah masih beri kokoh. Sempet jatuh gara-gara covid kan, dunia wisata kan hancur tuh. Gue sempet nganggur berapa ya, 6 bulan deh kalau nggak salah. Iya. Nah, di trip gue juga punya trip gunung nih bang. Nah, pelan-pelan gue kembangin nih, gue ajak pikiran gue, pola pikir gue lebih bekerja, lebih capek, bahasa kasar gitu kan. Karena gue nggak mau nyaman di satu titik. Gue bikin travel gunung udah, gue bikin travel antar jemput pendaki gitu. Jadi oke, gue punya basic di outdoor berarti nih. Gue bikin, langsung gue beli mobil 3, Fortuner, Rush, sama Avanza. Itu bukan buat gaya-gayaan, buat duit itu buat nyari uang. Invest. Gue bikin di Lombok 1 Armada, terus di Jakarta 1, sama di Jawa Tengah 1. Gitu buat antar jemput ke Rinjani, ke sini gitu kan. Nah, itu jalan, oke, gue bikin lagi nih, gue mikir apalagi ya kan. Oke, gue bikin lagi tuh outdoor brand sendiri. Ketipu di situ gue 9 juta pertama gue ke konveksi, duit gue dibawa kabur. Ternyata konveksi itu udah bermasalah sama bank. Gitu kan, nggak apa-apa lah, anggap amal gitu kan. Terus gue jalanin lagi, outdoor lagi, gue bikin brand. Bukannya ketipu, waktu itu gue yang salah. Awalnya harga brand gue nggak mau nyebutin itemnya ya, takutnya ini rahasia dapur. Itemnya misalkan harganya 50.000, gue dengar itu 30.000. Akhirnya gue yesin dong, masuk nih kata gue, langsung gue DP itu 8 atau 9 juta kan. Ternyata pas gue meeting lagi sama orang konveksinya, ternyata harganya 50.000. Miskom. Ternyata, wah gue kalau nambah mau jual berapa nih harga? Itu misalkan contohnya. Akhirnya gue batalin, dan ternyata DP gue angus 50%, cuman balik 5 juta ya kan. Rugi lagi tuh gue goceng. Ya gue anggap ya ini pelajaran lah buat gue. Karena dunia bisnis itu nggak langsung tiba-tiba dong. Jadi betul, harus proses ya Bang Fatul ya. Dan di situ mental lu, mental, pikiran lu sama keyakinan lu diuji lah di situ. Nah, akhirnya udahlah gue nggak mau bikin itu dulu. Akhirnya gue impor. Gue menjadi importir nih. Gue salah satu brand tenda Naturhack lah gue sebutin. Nah, gue impor dia, gue jadi distributor. Gitu, jadi distributor sekalian aja deh kata gue. Dengan modal itu awal 120 juta. Nah, itu bukan duit gue real pribadi. Gue join sama temen gue 3 orang. Jadi mungkin 60% uang gue, sisanya duit anak gitu kan. Gue ajak, yuk kita bisnis bareng nih karena lagi ngejual nih itu kan, dunia outdoor lagi dong gitu kan. Dan gue punya lah relasi atau channel gitu kan. Oke, gue jalanin. Ya balik lagi karena tante covid hancur, impor kan lagi hancur, dan sekarang hancur. Kemarin terakhir untungnya itu Februari gue pesen 180 piece, udah masuk Indonesia, masuknya itu bulan Februari akhir, covid kan langsung tuh. Nah, gue udah DP lagi tuh buat stok selanjutnya. Jadi gitu bang, barang datang pesen lagi, gue masuk kan. Nah, di Maret hancur tuh kan, impor tutup semuanya tuh, perdagangan semuanya. Dan sampai sekarang gitu. Jadi impor mati, travel mobil juga mati, gunung udah mulai aktif lagi. Bahasanya ya lagi down. Semua sektor sih, bukan gunung aja. Semua kena impactnya sih. Kena impactnya, kayak pekerja juga kena diberhentiin, dirumahkan, terus sama di pensiunin ya, pensiun dini lah ya gitu. Jadi ya gua anggap ujian lah Bang Fatul. Kayak gitu sih kurang lebih. Nah, ini ada lagi Bang Badru, pertanyaan dari netizen nih. Nanya mulu. Awal kepikiran bikin konten gibah gunung. Iya. Netizen ya. Iya. Ya, kita sebut jangan netizen Bang. Ini aja lah, subscriber atau followers lah ya. Ya kalau gini, yang gue bilang tadi, sebenarnya gue udah lama bikin konten YouTube, cuman nggak terlalu aktif kan. Karena dunia gue di militer gitu Bang. Gue bikin konten di militer dan akhirnya adik gue yang megang. Nah, di 2020 gue nggak ada kerjaan Bang, maksud gue bingung ya kan mau ngapain lagi, iseng-iseng gue bikin YouTube lah gitu kan. Dan gue punya teman banyak nih kayak gitu, dan gue punya pengalaman yang cukup lah tentang horornya, entar pendakiannya gitu, apalagi horornya cukup banyak gitu, karena emang gue
aktif banget di gunung gitu. Ketika nganter tamu, entah gue naik gunungnya adalah hal-hal yang mistisnya, dan gue juga sering ngalamin ya sesuatu yang di luar logika lah gitu tentang mistisnya. Dan gue anggap boleh juga nih gue berbagi cerita, gue berbagi pengalaman ke teman-teman sambil gue edukasi, sambil gue ini loh naik gunung seperti ini, resikonya seperti ini kayak gitu kan. Dan banyak juga teman-teman yang support, kayak teman-teman YouTuber juga tuh. CS teman-teman ngopi, udah ayo silakan, ayo dulu bisa, pasti bisa. Akhirnya terjunlah gue di dunia YouTube. Jadi itu mistis sama pendakian, karena lagi off dulu ya udah, pendakian mungkin habis lebaran baru aktif lagi Bang Fatul. Gitu. Jadi awalnya buat sampingan, cuma lama-lama jadi kayak kerjaan lagi nih, nambah lagi nih gua gitu. Maksudnya oh ya udah YouTube karena ada tuntutan sih Bang. Kita ketika kita udah dapat subscriber, ya nggak mau kita harus memberikan dia yang terbaik juga. Kayak gitu sih. Dan lu nanti bakal ngerasain itu. Amin. Kayak gitu. Amin. Kita harus nyajiin suatu konten yang subscriber tagih ke kita gitu. Yang mereka inginkan gitu. Dan gue banyak gue selipin di konten gue itu seperti edukasi sih. Jadi teman-teman yang mau naik gunung, entah emang udah pendaki gunung, bisa diambil pelajaran di situ gitu. Yang ambil sisi baiknya, buang sisi buruknya. Kayak gitu sih. Karena pengalaman orang itu, menurut gue pribadi, pengalaman orang itu ilmu buat gue, materi buat gue pribadi kayak gitu. Karena nggak gampang punya pengalaman seperti itu. Gitu. Karena guru terbaik itu ya pengalaman gitu. Nah, buat followers yang nanya nih, kenapa konten Gibah Gunung itu udah dijawab sama Bang Badru barusan. Jadi kayak mistis kan emang lagi booming ya, lagi ini lagi market lagi bagus ya. Akhirnya gue selipin. Gitu ya. Akhirnya gue main di mistis. Nah, akhirnya banyak tuh teman-teman yang mau cerita, ayo silakan datang ke rumah gitu kan. Ayo, kalau gue pribadi welcome aja, terbuka gitu, sambil ngopi, sambil kita gibah, kayak gitu. Kalau untuk pendaki baru nih, Bang Badru, kan banyak nih sekarang dunia pendaki tuh udah kayak hobi yang gimana ya, di setiap daerah tuh ada. Segala kalangan, segala umur. Nah, saran dari Bang Badru nih, khususnya untuk pendaki-pendaki baru yang baru mau mendaki gunung. Yang baru mulai ya. Ya apa ya? Gue nggak mau ngajarin sih, karena gue juga masih belajar gitu Bang. Betul, kita kan masih sama-sama belajar. Iya, jadi gue bukan orang yang pengalaman banget gitu. Enggak, gue juga sama masih belajar, masih banyak kekurangan. Kalau dari gue pribadi ke adik-adik gue lah, ke junior gue gitu kan, banyak juga tuh adik-adik gue. Ya mereka mau naik gunung, mau mulai, ya gue bilang gini, ya udah lu kalau mulai naik gunung, lu tonton film perang. Gue kata itu, kok film perang Bang? Tonton aja dulu. Udah ada nonton, apa yang lu ambil? Ya perang gitu Bang, kata dia, gini-gini mati bener. Ya sama kayak naik gunung, kata gitu. Maksudnya ya akhirnya gue jelasin lah. Jadi gini, ya hobi naik gunung itu agak ekstrim Bang, hobi yang ekstrim, yang bisa menghilangkan nyawa. Jadi intinya sebelum lu perang, lu siapin dong amunisi lu, tembakan, sepatu, rompi anti peluru, helm dan yang lain-lain. Kalau di gunung, carrier, jaket, sepatu dan yang lain. Ketika udah siap semua, berarti lu siap buat perang. Gitu kan bahasanya. Kalau udah siap perang, ya udah kembali lagi. Ketika udah di area perang, di zona perang, cuman satu, lillahi ta'ala. Semua kita pasrah sampai di atas. Yang penting kita udah berusaha nih untuk safety. Kayak gitu kan. Sama naik gunung kayak gitu. Dan banyak juga kan pendaki yang meninggal, maaf ini ya, yang sakit di gunung karena kelalaian dia sendiri. Gitu. Jadi buat kita ambil pelajarannya ya. Iya, kayak gitu sih kurang lebih. Jadi banyak yang ngeremehin lah, dikit-dikit kuy, naik gunung kuy, tapi tanpa persiapan gitu kan. Akhirnya di atas ya kesakitan kayak gitu sih. Jadi lebih matang lah dipersiapin. Kadang gini loh, gue sering ya bukan kesel, bukan kecewa, cuman kadang sedih aja ngelihat orang naik gunung itu yang lumayan ekstrim nih, misalkan kayak Gunung Semeru dengan suhu yang derajat yang cukup dingin, dengan terkenalnya itu gunung yang gila, lumayan kan. Kok keindahannya oke lah, mungkin dari keindahannya, tapi di sisi lainnya ini Bang gitu. Ya naik gunungnya ya pakai sweater Bang, hoodie, sweater gitu ya kan, udah kayak mau ke Sleepy ya kan, naik motor pakai sweater ya kan, kayak gitu. Terus pakai sendal, pakai sepatunya, maaf gitu ya, bukannya gua ngebully, enggak, gua cuma
pakai sepatu sekolah lah bahasanya. Karena gini loh, Sepatu cat gitu. sepatu cat. Maksudnya gini, gue bukan ngebully ya. Mungkin mereka juga, gue juga pernah jadi pemula gitu. Yang gue bilang tadi, gue pernah pakai sepatu skate juga. Ya kan sekarang kan zaman media sosial udah banyak, tuh tutorial udah banyak gitu kan. Ya ayolah, jadi orang yang lebih baik lagi lah gitu. Jangan malas mencari informasi gitu. Iya, jadi lu naik gunung ya pakai sepatu gunung gitu. Karena sepatu gunung diciptakan sesuai kapasitas yang ada di gunung. Gitu. Misalkan nih diciptakan untuk anti licin misalkan gitu kan. Ya diciptakan untuk itu karena di gunung tuh licin gitu. Kalau lu pakai sepatu sekolah ya siap-siap kepleset mulu. Ujung-ujungnya apa? Nyusahin temen lu. Cedera. Ya kayak gitu. Jadi ya persiapin lah kayak jaket nih, terutama jaket juga. Ya jaket orang jual jaket gunung desainnya gitu diciptakan untuk tahan dingin, tahan air dan yang lain-lain. Karena berarti di gunung tuh seperti itu. Nah jadi diciptakan untuk sesuai kapasitas yang ada di gunung. Jadi gitu. Jadi jangan diremehin lah hal-hal kayak gitu. Karena ketika lu udah lagi puncak nih, muncak ke atas gunung atau dalam tenda, itu yang lu harapin itu inian Bang Fatul, apa yang ada di badan lu. Lu lagi puncak, stres, jalan kaki nih malam-malam, angin gede. Lu mau ngapain? Udah percaya sama jaket tuh, sama celana, sama sepatu lu. Itu yang lu harapin. Udah jalan aja. Sisanya suhu panas yang ada di badan lu. Kalau jaket tuh jaket, maaf, sweater atau jaket distro. Ya, mau ngapain? Ya kan Mau tambah dingin gitu. Itu maksud gue. Jadi kayak gue pribadi gitu kalau nganter tamu, gue pakai jaket bulu angsa. Dalamnya kadang gue pakein polar. Dalam tas gue ada lagi jaket 2. Buat siapa? Buat mereka. Karena apa? Ya nggak semuanya orang itu bisa mempersiapkan. Ada aja, waduh, pakai jaket, maaf, jaket motor gitu kan, yang basicnya ya harganya 120.000 gitu kan. Bang dingin nggak? Biasa aja bang. Pas di atas, bang dingin nggak? Dingin banget ya. Nih bang, jaket pakai. Kok bawa bang Madru? Iya, buat lo kan. Kayak gitu sih bang. Jadi ya antisipasi karena nggak semua orang itu mampu mempersiapkan. Sebenarnya dia mampu, cuman menyepelekan. Gitu dianggap ini sama-sama jaket. Gitu. Gue di jalanan nih panas. Iya, di gunung beda sob. Kayak gitu sih bang, betul kurang lebih. Jadi ya untuk para pendaki juga sama pelajarin cara ilmu menaik gunung tuh kayak apa sih persiapannya gitu kan. Karena jangan sampai lu mati di gunung. Iya, karena apa ya? Nggak keren. Maaf ini mah, ini kan doa gue juga karena gue nggak mau mati di gunung. Apalagi nggak kekonyolan. Gitu. Kalau emang kita meninggal di gunung itu udah takdir kan ya. Misalkan tiba-tiba lu nyasar, tiba-tiba lu ketiban pohon itu udah takdir. Kalau lu mati gunung karena kekonyolan lu, ya itu nggak bagus yang gue bilang tadi. Kayak misalkan lu naik gunung nggak bawa senter malam-malam, ya namanya gunung nggak ada lampu cuy, tiba-tiba kecebur ke jurang, ya itu kesalahan lu. Gitu kan. Konyol jatuh. Konyol karena kesalahan lu. Terus lu kedinginan, hipotermia, meninggal, kan nggak, itu kesalahan lu jatuhnya. Gitu, kecuali lu udah siap semua, tiba-tiba lu jatuh kepleset ke jurang, ya itu takdir gue bilang tadi. Gitu, kita nggak bisa nyalahin ya kan. Kalau ya namanya di gunung sering banget bang, malam-malam pendaki jalan berlima, senter cuma 1, dia tuh handphone lagi, jalan tuh handphone berlima. Lah gue kata gini bang, kalau di gunung ada lampu, ada saklar mah bang, gue pakai lampu, bawa handphone aja bang. Gue kata dia, kok maksudnya gimana bang? Itu kiri kanan jurang loh, gue bilang gitu. Kalau jatuh wassalam bang. Kan ada handphone, ya 1 berlima bang. Maksud gue gila aja sih. Siapa sih leadernya bang? Ada yang berani dia kan. Waktu gue gondrong kan, waktu masih aktif di gunung kemarin sebelum covid. Ya gue gak ngomelin dia, cuman mau edukasi aja gitu. Terus bang handphone lu ada kan? Ada sih bang, keluarin, gue bilang gitu kan. Buat ntar bang di atas foto-foto. Goblok. Lebih penting foto-foto dibanding keselamatan gitu. Itu, keluarin. Akhirnya gue ngegas juga sama teman gue kayak juga. Ya gue bukan marah, bukan karena gue sombong, bukan gue sok pengalaman, itu buat mereka juga bang. Untuk kebaikan mereka juga. Iya, akhirnya dia keluarin handphonenya. Bang sekarang gini deh, lo mau foto di atas, kalau nyemplung ke jurang jadi foto gak? Diem aja, emang sih muka-muka pendaki baru. Maksud gue, lo lebih mementingkan media daripada nyawa lo sendiri gitu. Masalah lo tahu Semeru bang, dari pos 2, itu. Iya, dari pos 2 ke Rakum kan, ini kan tebing kan istilahnya apa? Kayak punggungan, di sini kan jurang semua kan. Jurang. Kalau jatuh wassalam bang, dalam-dalam itu jurangnya, gitu. Karena gue kalau Semeru pasti trek malam sih. Trek malam. Karena kan dari Mata Remaja kan nyampe jam 8, terus ke Pasar Tumpang, sampai base camp Ranupane itu jam 12:30 lah. Briefing, ujung-ujungnya habis asar jalan kan, sampai Ranukumbolo paling jam 9 malam. Itu biasanya kalau bawa tamu seringnya. Dan sering banget gue nemuin hal kayak gitu. Gue bukan sok senior sih, bukan. Jadi gitu bang.
ya banyak lah hal-hal yang harus dipersiapin naik gunung gitu. Enggak selain cuma uang juga penting gitu. Kadang banyak pendaki yang bawa uang seadanya, ujung-ujungnya nyusahin temen. Ya kayak gitu sih. Jadi naik gunung tuh hobi mahal cuy, serius tuh, dari peralatannya mahal. Sekalinya lu jalan nggak cukup 30.000, 50.000. Bener gak bang? Bener. Lu kemarin ke Kerinci habis berapa? Gua habis 2,8 tuh, 2,8 juta. Hobi yang dianggap apaan sih lu, hobi nggak jelas. 2,8 juta. Itu kalau buat makan bisa sebulan itu. Sebulan lebih bang. Iya, itu dia. Jadi gue bilang lagi, orang yang sering ngebully tentang naik gunung, hobi yang murahan atau hobi yang nggak jelas, asal lo tahu itu hobi mahal. Bener. Gitu, nggak cukup 100.000. Iya. Lu main ke Gunung Gede Pangrango, habis berapa minimal? 300, 3,5. Paling kecil kan, bisa habis gope kan. Nah itu yang gue bilang tadi. Beda sama lu yang hobi skateboard. Body skateboard, lu beli harganya mahal, iya 3 juta skateboard. Cuma sekali lu beli. Coba naik gunung, peralatannya sekian jalannya. Lu ke Jambi, ke Rinjani, ke Lombok bisa habis 4 juta. Ya itu, jadi ya gue bilang lagi, jangan ngeremehin lah sama orang yang hobi naik gunung. Karena masing-masing punya kapasitas dan punya apa ya, kepuasan batin masing-masing lah. Bener. Kayak gitu sih. Tadi kan lu sempet nyinggung masalah hipotermia. Iya, hipotermia. Nah, ini banyak banget gue temuin kasus kayak gini. Iya. Ada nggak sih tips-tips mungkin dari Bang Badru nih, ya kan? Buat kita semua. Tips penanganan pertama, kalau ada nih di antara kita atau kita nggak sengaja nemuin, ada rombongan lain mungkin. Hipotermia itu penyakit kehilangan suhu panas tubuh ya. Dan hipotermia itu penyakit yang paling mematikan. Bukan paling mematikan sih, dan yang cukup mematikan. Termasuk salah satu yang mematikan. Iya, salah satu penyakit yang cukup mematikan. Dan hipotermia itu meninggal paling nyaman. Maksudnya gue paham nggak? Meninggal paling nyaman. Kenapa tuh? Jadi hipotermia awalnya dingin, ditahan sama dia, dingin, suhu panasnya hilang, pingsan, meninggal. Jadi nggak ngerasa sakit, dingin, pingsan, ya udah lewat, nyaman kan? Iya sih. Tidur, bablasan. Jadi kebanyakan orang yang kena gejala hipotermia ringan, sedang atau akut, yang kita bahas dari awal nih bang. Sebab dan akibat ya. Hipotermia, gunung itu memang mempunyai suhu yang cukup dingin ya kan, gitu. Jangankan suhunya, airnya itu dingin banget. Gitu. Kita mau minum aja dingin, gitu. Nah, gue selalu menyaranin entah peserta gue, ada adik gue, entah siapapun itu yang ada sekitar gue gitu kan, tentang hipotermia. Ketika lu naik gunung, contoh siang, ya kan. Lu pakai kaos, pakai celana, yang jalan tres, nyampe tenda. Usahain baju yang lu pakai tadi trekking lu buka. Gitu, celana lu buka juga, karena itu enggak kok nggak basah bang. Iya nggak basah, tapi itu basah karena keringat lu yang udah kering, basah lagi, kering, basah lagi, itu lebih bahaya gitu kan. Dan jadi ketika lu nggak buka, jadi badan yang ada lu itu ke kaosnya itu nggak ini bang, nggak hangat gitu. Ketika lu ganti, walaupun sama nih lembab juga nih yang lu ganti, tetap itu beda sama yang udah pernah lu ganti. Jadi dari bahan itu, di kain itu udah struktur air udah nggak ada, kayak gitu kan. Nah, pakailah sleeping bag ya kan, pong-pong tuh ya kan. Terus emang bilang tadi jaket sesuai kapasitas, kayak gitu. Ketika untuk apa gitu. Iya. Nah terus ketika lu lagi di jalan nih, trek malam ya kan, itu pasti rentan banget bang kena hipotermia gitu. Nih untuk pendaki yang trek malam nih sering banget. Kalau emang mau pakai kaos silahkan, tapi tahu kapasitas gitu. Ketika udah dingin, udah pakai jaket. Gitu. Jangan maksain gitu. Jangan maksain. Ketika nanti lu pakai jaket saat trekking, karena dingin kan malam, pakai aja nggak apa-apa jaket, pakai. Ketika saat lu trekking pakai jaket, pasti basah dong tuh jaket dalamnya karena keringat kan. Ketika nyampe tenda, usahain walaupun jaket itu basah bekas keringat lu, yang kayak bilang tadi, usahain kaos yang tadi lu ganti dulu nih, bahan dasarnya dulu nih. Biarkan jaket lu gantung dulu. Nah, lu pakai sleeping bag dulu. Nah, ketika masih ngerasa dingin, lu pakai lagi jaket. Karena jaket itu udah ngeluarin suhu dinginnya. Ketika lu pakai lagi, itu suhu panas lagi masuk lagi ke badan kita gitu. Kalau emang habis trekking tiba-tiba ke tenda, tuh jaket nggak lu buka-buka, itu dingin tetap ada di badan lu, walaupun basah. Kalaupun lu gantung kondisi basah, ketika lu pakai lagi, awalnya emang dingin, lama-lama suhu panas lu keluar tuh ke jaket itu. Hangat lagi. Jadi usahain ya ketika trek malam, awalnya habis kena hujan nih, tolong gantilah. Rawan banget. Karena jangan diremehin aja, awalnya dingin, lama-lama wassalam.
gitu. Serem banget bang, serius. Gue ya sering banget peserta gue kena hipotermia tiba-tiba tanpa tanpa diduga, tanpa di ini kan. Kalau udah antisipasi bang. Namanya fisik kita nggak ada yang tahu kan. Gitu, entar lagi drop, entar lagi strong. Ya gue lagi masang tenda. Ya dia awal lagi ngopi. Bentar bang ya, masang tenda dulu bentar. Oke saya Bang Badru lagi ngerokok. Gue lagi masang tenda, tiba-tiba teriak, Bang Badru, maaf ya, Awin pingsan. Gitu kan. Lah gue kaget dong ya lagi ngopi ngerokok. Saya langsung gue lepas tuh frame di Semeru. Langsung saya pingsan. Gue lihat bola kesurupan. Bukan pingsan, ini hipo. Langsung gue masukin ke tenda. Karena kalau udah kondisi seperti itu bang, itu udah nggak bisa diganti baju doang atau dikasih air hangat, udah pingsan kan. Udah keputusan terakhir, dia gue telanjangin, skin to skin. Gitu, dia cowok, oke, temen gue cowok, gue suruh telanjang. Ya itu sih, itu lebih efisien, lebih apa sih ya, lebih kondusif lah, lebih bagus di situ. Jadi skin to skin, di semua badan tuh dipeluk. Kan si temen gue punya panas tubuh, dikasih ke dia. Itu kayak transfer suhu panas ke tubuh dia gitu ya. Terus temen dibantuin lagi seperti ini, ya itu sih, sampai dia sadar sama digapok-gapokin. Gitu, jangan dia buat tidur, ayo suruh melek, bang melek, gitu kan. Gitu. Ketika udah melek baru dikasih teh gitu kan, atau minuman hangat lah, biar badannya dalamnya hangat juga. Kayak gitu sih bang, jangan ketika teman udah pingsan karena hipotermia cuma lu gantiin baju doang sama sleeping bag. Bisa, cuman itu lebih lama dan lebih resiko lebih gede karena kita cuma nungguin dia sadar gitu tanpa kita memaksakan dia gitu sih. Karena gua kalau udah kayak gitu, udah bang gua nggak pakai pikir panjang, lu telanjang siap bang, yaudah gue instruksiin mereka bla bla bla, ya paling 15 sampai 20 menit sadar. Kalau cuma diemin doang ya agak lama dan nggak tahu ke depannya kayak gimana kan, karena ya sleeping bag yang dia pakai kan belum tentu bagus, jaket yang dipasang kan belum tentu bagus. Sleeping bag pun pas baru kita pakai kan dingin banget. Dingin banget, belum dapat suhu panas badan kita kan, kayak gitu. Dan sleeping bag juga kan nggak semuanya bagus bang, maksud gua tergantung harga balik lagi. Harga nggak bohong sih. Kalau emang teman-teman takut dingin gitu ya, takut banget sama dingin dan wah bang gua nggak bisa bang kalau kedinginan terbentol-bentol atau apa gitu ya. Nah gue sih punya rekomen bang, emang harganya lebih mahal gitu, gue nggak mau nyebut brandnya. Pokoknya gini ya, kayak jaket usahain pakai bulu angsa. Bulu angsa. Ya sleeping bag usahain bulu angsa, karena itu hangatnya minta ampun bang. Kan ada sebagian orang nih bang, alergi bulu angsa. Itu cara ngatasinnya gimana tuh? Kalau yang udah sih dia pakai bulu angsa, ketika dipakai enggak sih bang, nggak alergi. Enggak, karena bulu angsa itu kan enggak, paling cuma beberapa yang keluar kan, sisanya enggak sih. Gitu. Daripada lu beli jaket biasa gitu, jaket gunung juga yang harganya mahal, tetap dingin gitu. Ya walaupun kita bulu angsa itu kurang bagusnya apa, dari segi angsanya kan dicabut-cabutin kan, cuman itu anget banget bang, serius. Gue pakai sleeping bulu angsa, orang pernah gini gue mah antang-antang aja malah gerah bang, serius malah gerah. Tuh. Harganya emang lumayan gitu, cuman ya itu buat keselamatan lu. Bisa dikasih tahu nggak bayangan range harganya tuh untuk jaket bulu angsa, sleeping bag bulu angsa itu rentang harganya berapa sih gitu kira-kira? Tergantung mereknya ya. Nah, gue bukan marketing nih cuy, enggak, ini mah gue nggmau jadi nama brandnya juga. Jadi variatif. Ada yang harga kayak jaket nih, bulu angsa yang lokalan itu kisaran harga ada yang 600.000. Itu yang mungkin lokalan ya. Ada yang 600, ada yang 1 juta. Gitu. Kalau yang import, gue sih biasanya pakai import tuh. Harga di atas 1,4 sampai dengan 3 juta gue ada di rumah gitu. Karena apa? Ih mahal banget tuh, sombong banget Dru gitu kan. Ya gue nggak sombong, ya itu buat nyawa gue cuy, buat keselamatan gue gitu. Jadi duit lu banyak buat apa kalau lu nggak selamat. Apalagi gue nih bang yang rutin banget di gunung, kerja betul, kerja di gunung ya, kayak orang kerja kan harus safety first. Seperti itu. Kayak gue beli carrier gue di atas tuh bang ada 6 carrier gue, dan itu import semua yang bukan lokal, karena gue bukan cinta produk lokal, bukan, gue nyari kenyamanan. Sampai ada yang nyinyir ya kan, datang ke rumah gue, wih anak sultan, gue bilang bukan masalah sultan, gue jelasin, nih carrier ini buat ke Kerinci, carrier ini buat ke Semeru, ini buat ke Rinjani, ini buat porter, gitu. Jadi masing-masing punya kapasitas bang, karena kayak Semeru gue 4 hari di atas gunung, gue pakai agak besaran. Kerinci gue bawa 30 orang, gue pakai agak kecilan. Karena apa? Nanti ujung-ujungnya kalau dia sakit ya apa-apa, gue bawa 2 carrier, jadi gue nggak usah besar-besar. Terus kayak Rinjani, karena di sana tim gue banyak juga, bla bla bla. Karena gue naik pesawat, oke, gue bawa yang lebih kecil, gitu. Tergantung kebutuhan bang, gitu. Ujung-ujung nanya harga ini berapa? Gue tahu merek Grigori kan, Baltoro kan, ya harga 6 juta gue beli kan. Ya gue nggak sayang sama duit, karena itu kenyamanan gue, gitu kan. Kayak gitu aja sih. Jadi
buat jaket rentang harganya dari 600 sampai 3 juta tergantung merek ya. Tergantung merek sama. Beda harga beda kualitas, brother. Iya. Dan jaket itu jangkanya panjang, Bang. Kayak Keril ya bisa tahunan. Iya. Jadi lu nggak rugi, beli mahal juga. Iya benar. Kecuali kalau jaketnya pakai sebulan harus beli lagi baru lu rugi. Kan gitu bahasanya. Iya, benar. Masih ada no jaket dari tahun 2004, masih ada di atas no, tapi udah buluk. Buktinya masih ada kayak gitu-gitu, Bang. Nah, untuk sleeping bag yang bulu angsa tuh rentang harganya kira-kira Kalau mulai berapa sampai berapa sih? kalau bulu angsa yang lokalan kalau nggak salah 800-an deh. Oh, mulai 800. 800-an. Kalau yang import-import 14 sampai dengan up ke atas lah ya. Tergantung ini, Bang. Tergantung merek ya. Jadi yang nggak harus bulu angsa juga, jaket yang biasa juga nggak apa-apa. Cuman yang gue pribadi lebih nyaman bulu angsa. Oh, iya, gitu. karena lebih hangat ya. Lebih hangat. Dan gue juga lebih nyaman pakai itu. Emang sih kelihatan kembung, cuma nyaman. Iya. Di situ, Bang. Terus ya gue juga banyak juga jaket-jaket biasa tuh ya kan, jaket-jaket waterproofan gitu kan. Ada juga, cuma pasti gue bawa bulu angsa, gue selipin. Ketika emang dingin banget gue pakai, kalau cuma dingin aja gue pakai yang biasa gitu. Jadi sesuai kebutuhan juga sih. Berarti untuk sleeping bag rentang harganya kisaran mulai dari 800.000 ke atas ya. Iya. Kurang Jadi lebih. ini niat kita nyebutin harga kayak gini tuh bukan buat sombong ya. Ya Bang Badru ya. Betul, betul. Itu buat teman-teman mungkin yang pengen tahu kalau bulu angsa itu kan orang perspektifnya oh 2 jutaan nih. Iya. Ternyata ada loh yang ratusan ribu. Masih ada yang lokalan tuh. Jadi kalau masih ada yang ratusan ribu tapi pengaruhnya besar buat keselamatan kita di gunung, ya apa salahnya? Apa gitu salahnya gitu. Gaji UMR sekarang berapa? Iya, ada 4 ya kan. Nggak bakal habis kan? Nggak bakalan habis. Jadi gitu sih, buat keselamatan juga sih, Bang. Jadi ya gue juga nggak nyaranin lu buat apa beli itu barang. Kan lu nanya nyamannya gimana kan? Ya gue pribadi seperti itu. Gitu. Jadi gue nggak ngehujat juga barang-barang yang jaket di atas yang di bawah 200.000, di bawah 400 enggak. Banyak juga di rumah kayak gitu harga murah buat harian di motor. Gitu aja, Bang. Yang gue bilang tadi sesuai kebutuhan. Gitu kayak tenda tuh. Gue tenda di rumah ada 19 apa 18 ya. Dari yang kapasitas 4 orang, yang 6 orang, tenda tanah tuh yang dapur gede. Tenda mesum yang 2 orang, tenda 4 orang ya kan. Jadi sesuai kebutuhan gue bilang tadi. Gue nggak sayang ngabisin duit karena itu kebutuhan gue. Suatu saat bakal gue pakai dan itu penting buat gue karena emang kerja gue di gunung sebagai travel kayak gitu sih. Bang Badru, kan tadi lu bilang awal mendaki dari tahun 2002 nih. Iya. Gue pengen tahu dari 2002 sampai 2021 gunung mana sih yang menurut lu mistisnya paling berasa menurut lu gitu? Paling berasa ya. Maksudnya yang paling berasa mungkin yang paling berkesan ya. Yang paling berkesan. Kalau mistisnya apa ya, Gunung Cerme sih, Bang. Oh, Gunung Cerme. 2009 gue pernah masuk pasar setan gitu. Ke dimensi sebelah ya, dimensi lain. Gitu. Dan gue pernah cerita di channel RJ5 gitu kan. Itu pengalaman yang nggak bisa terlupain sih karena nggak semua orang bisa ngerasain hal seperti itu, Bang. Bahkan kayak orang-orang paranormal, orang-orang yang belajar tentang itu belum tentu bisa ngerasain hal seperti itu. Itu sih pengalaman sampai sekarang. Dari 2009 sampai 2021 gue nggak pernah ke Cerme lagi. Cukup sekali udah. Lu nggak pernah ke Cerme lagi sampai sekarang? Sampai sekarang. Sempat ada tamu mau minta private trip dari Malaysia sama dari Indonesia, perusahaan apa gitu gue lupa. Ya gue oper ke teman gue nggak nganterin karena ya gue yang belum pernah nonton mungkin ada di RJ5 tuh. Gue sempat cerita itu 2 bulan yang lalu deh gue cerita di sana. Dan itu pengalaman yang cukup barbar ya menurut gue ya, Bang. Nah itu sih. Dan yang lain-lain banyak sih, cuman ya itu yang lebih serem karena kita pindah dimensi coy. Gitu. Itu dan bisa dijelasin nggak? Maksudnya pindah dimensi itu lo kayak kita nih, alam kita nih kan kayak gini. Lu masuk lu lewatin transisi antara dunia kita sama dunia lain gitu. Iya, pasar setan gitu. Dan itu gue di situ dimaki-maki sama ibu-ibu penjaga yang ketuanya yang ada di pasar itu lah ya. Gue dimaki-maki. Ya mungkin kalau gue ceritain gak cukup nih waktunya, bisa 2 jam gitu. Yang belum nonton langsungnya channel di RJ5 tuh ada tuh. Langsung nonton aja. Di RJ5 gue cerita di sana pasar setan sama waktu gue nyasar 5 hari di Gunung Cikuray kalau nggak salah ya di situ. Tuh sempet nyasar juga. Bukan nyasar sih sebenarnya. Gue buka jalur. Oh, buka jalur nafdar bahasanya kayak gitu. Dan 4 hari tersesat alhamdulillah sampai puncak juga. Dan banyak hal-hal mistis yang dialami sama teman-teman gue ini. Gitu. Jadi yang paling berkesan menurut lo nih dari awal lo naik sampai bahkan lo dari 2009 sampai saat ini sampai nggak
sana lagi. Belum mau lagi ke sana gitu. Iya emang nggak mau, karena udah ada perjanjian bang. Kayak ya kalau bahasanya apa ya, kalau kamu kesini lagi, ya, apa ya, kamu nggak bisa balik lagi, kayak gitu sih. Karena gue berhasil keluar itu dibantu sama sosok kakek-kakek, ya kayak pakaian itu kayak kiai lah gitu, habaib ya. Itu katanya sih, kata orang yang paham ngerti itu khodam keturunan gue sih. Karena kan gue masih masuk di Banten gitu, Syekh yang ada di Banten gitu kan, Sultan Hasanuddin. Gue masih ada keturunan di sana, tapi Allah alam ya, kita nggak tahu ya siapa itu yang bantuin gue. Pokoknya adalah, gue nggak mau nyebutin siapa dia gitu sih. Dan alhamdulillah sampai sekarang malah hobinya di gunung, kerjanya di gunung, malah gibahnya gunung. Gibahnya mistis. Mistis gunung. Ya gue cerita kayak gini bukan gue sombong ya bang ya, karena lu nanya ya gue jawab gitu. Dan gue jawab sebisanya gue lah, semampunya gue. Jadi intinya bukan buat pamer, bukan buat untuk gaya-gayaan, cuma untuk berbagi cerita dan bagi pengalaman. Ya gue balik lagi, kalau emang positif ambil, yang buruk ya buang aja, simpel gitu. Jadi ya jangan langsung menghujat orang gitu kan, jadi kayak gitu sih. Jangan judge orang dari covernya. Iya, tapi hatinya Hello Kitty cuy. Aduh. Mungkin segitu dulu Bang Badru sharing kali ini. Pertanyaan dari teman-teman nih kan udah gue sampein nih, gue wakilin, dan udah dijawab juga sama Bang Badru di sini sekarang sama kita. Nah, makasih banget buat Bang Badru udah mau minjemin studionya yang canggih ini ke kita. Bayar 4 juta gratis, minjem bayar. Tuh bayar. Bercanda bayar. Wah terakhir nih Bang, gue lupa nih. Apa tuh? Gue pengen tanya, nama asli lu siapa sih sebenarnya? Nama asli gue Badru Zaman bang. Badru Zaman. Zaman. Z Zaman. Badru Zaman. Oh, ya. Nama asli gue dulu apa ya? Sedikit aja ya. Gue masih kecil, nama gue namanya Afwan Rapsan Jani. Biasa dipanggil Afwan kalau nggak Rapsan. Terus kelas 3 SD atau 4 itu gue lupa. Sering sakit-sakitan bang, gitu. Mencret apa meriang-meriang. Terus sama almarhum bokap diganti Badru Zaman. Nah, kalau nama Instagram gua, nama YouTube Badru Caps Lock kan. Itu zaman kuliah dulu, 2010 atau 2011 gitu. Jadi zamannya Facebook, gua ngetik kan Badru Zaman, banyak tuh di Facebook kan. Badru Zaman banyak amat ini. Gue cari di laptop, Badru Enter, Badru Sip, Badru Backpack, nggak seru. Ada Caps Lock ya kan. Gua ambil di situ. Sampai sekarang Badru Caps Lock gitu. Itu awal-awal Facebook gitu. Munculnya nama Badru Caps Lock. Iya, Badru Caps Lock. Badru Caps Lock. Iya, sampai sekarang. Dan gak pernah ganti tuh. Zaman Facebook, Instagram, sampai YouTube. Sampai orang-orang taunya Badru Caps Lock. Soalnya kan gue mungkin juga banyak teman-teman yang penasaran kok Caps Lock. Caps Lock itu kan setahu gue membesarkan, mengecilkan ya? Iya, mengunci kata kapital gitu. Huruf-huruf kapital. Jadi yang kita ketik tuh kapital semua. Maksudnya gimana sih kok Caps Lock gitu? Ternyata berawal dari bingung nyari nama Facebook. Betul, tepat sekali, this right. Badru Enter ada. Nggak keren. Badru Backspace nggak keren. Backspace nggak keren. Badru Escape mungkin. Iya kurang. Yang keren Badru Caps Lock. Caps Lock, kayaknya lebih gampang diinget gitu. Iya. Caps Lock ya kan. Sampai sekarang bang. Jadi seperti itu. Sejarah terbentuknya Badru Caps Lock. Sejarah kayak zaman dulu aja ya. Oke, Bang Badru. Iya bang. Makasih banyak udah mau berbagi pengalamannya ke kita, udah sharing tips and trick pendakian untuk mengatasi khususnya hipotermia yang udah kita bahas tadi, dan udah minjemin studionya yang canggih ini ke kita. Terima kasih banget Bang Badru. Iya bang, sama-sama bang. Mungkin next kita bakal bikin sesi sharing lagi mungkin. Siap, insya Allah. Untuk pembahasan yang lainnya. Oke. Untuk kalian yang suka sama video kayak gini, jangan sungkan-sungkan komen di bawah atau kirim ke email kita, kasih ide konten apa lagi nih yang harus kita bikin. Iya. Ya bang. Kalau kalian seneng gue collab sama Bang Badru, komen aja di bawah. Atau kalian punya saran nama siapa, kirim aja ke email kita atau komen di bawah. Oke? Oke, segitu aja. Jangan lupa di subscribe, di share, di komen, di like. Salam lestari.